Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dengan sapaan firman kita pada hari ini dengan tema kesabaran dan ketekunan. Bacaan firman kita pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, saat-saat ini banyak anak Tuhan yang mudah mengeluh, bersungut-sungut, bahkan putus asa karena situasi yang tidak menentu, bahkan di saat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini yang berdampak bagi semua orang, sehingga kesabaran dan ketekunan sudah mulai hilang. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, ada dua contoh yang diberikan Rasul Yakobus dalam hal kesabaran dan ketekunan. Yang pertama adalah sabar seperti petani dalam Yakobus 5 ayat 7. Petani dalam hidupnya memiliki perjalanan panjang untuk mendapatkan hasil. Dimulai dari proses awal pemilihan bibit, pengolahan lahan, pemeliharaan, dan perawatan untuk mencegah serangan hama hingga menuju masa panen. Panen tidak sendiri tiba jika tidak dimulai dari proses yang baik untuk dapat menikmati hasil yang baik. Kesabaran adalah bagian dari proses ujian yang harus kita jalani, seperti seorang petani yang harus bersabar untuk menantikan hasil panen. Tidak sabar adalah sebuah masalah yang menjadi inti dari persoalan hidup. Tuhan bukannya tidak mau memberikan jalan keluar atau menyembuhkan kita dari sakit yang kita derita atau membuat karir kita cemerlang. Tapi di atas semua itu, sesungguhnya kita sering tidak sabar. Kita ingin semua serba instan. Ketika kita berdoa meminta sesuatu pada Tuhan, saat itu juga kita ingin Tuhan kabulkan. Padahal di dalam Tuhan tidak ada istilah instan, semua perlu proses. Untuk itu, agar semua janji-janji Tuhan bisa kita nikmati, kita harus bersabar menanti-nantikan waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah bertekun seperti Ayub dalam Yakobus 5 ayat 11. Ayub adalah contoh teladan bagi orang percaya agar bertekun dalam hidup. Seberat apapun beban hidup yang kita alami, jika kita jalani dengan ketekunan akan memperoleh hasil yang luar biasa. Mengapa Ayub bisa kuat menghadapi penderitaan yang ada? Karena Ayub tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah sang penebus hidupnya. Semua yang terjadi dalam hidupnya, seburuk apapun, jika itu diizinkan Tuhan, pasti Tuhan sanggup untuk memulihkan, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Dalam kesemuanya itu, Ayub harus alami proses, dan Ayub yakin akan timbul seperti emas, di dalam bacaan Ayub 23 ayat 10. Itulah sebabnya Ayub tetap mampu bertahan di tengah penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Ketekunan mengajar kita untuk hidup melekat pada Tuhan,
hidup mengandalkan Tuhan dan memegang teguh setiap janji firman-Nya. Orang yang bertekun tak akan pernah menyerah pada situasi dalam keadaan sesulit apapun. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk menguji kualitas hidup iman kita seperti yang dialami Ayub. Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus, dua contoh dari bacaan firman kita menjadi semangat dan sumber inspirasi agar kita sabar dan bertekun menghadapi tantangan dan masalah apapun. Mari kita jalani semua itu dengan penuh kesabaran seperti seorang petani dan bertekun seperti Ayub. Menahan semua beban di dalam penuh keyakinan, pasti Tuhan akan menolong dan waktunya akan tiba, pergumulan dan beban kita berganti jadi sorak-sorai kemenangan. Sabarlah dan tetaplah bertekun. Janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Amin.